Salam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara seiman yang dikasihi Kristus Yesus, pada malam ini kita berbincang sejenak tentang dosa. Dosa adalah momok bagi setiap orang yang membuat kita gelisah, resah, bahkan tidak pernah tenang. Apalagi kita sering mendengar, wah, dia akan merasakan dosa orang tuanya. Seakan-akan orang tuanya yang bersalah, masakan anak-anaknya yang menanggungnya. Di dalam kitab Yeskel 18 ayat 2 mengatakan, "Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu." Mengapa ayah-ayah makan buah mentah tetapi gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Masakan perbuatan jahat ayah-ayah mereka kok anak-anaknya yang menanggung? Nah, apakah benar demikian? Kita lihat dalam ayat 18. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Jelas ya, bahwa ayah mereka yang melakukan kejahatan, baik itu perampasan dan perbuatan yang sangat menjijikkan bagi Tuhan, ya jelas ia akan mati karena kesalahannya, karena dosanya, segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Artinya, jikalau ayah-ayah mereka yang makan buah mentah, maka gigi ayah-ayah mereka lah yang menjadi ngilu, bukan gigi anak-anak mereka. Artinya apa? Bahwa dosa adalah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Dosa tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, kepada anak, kepada cucu. Masing-masing orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Berikutnya, tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Ternyata sejahat apapun ayah mereka, tetapi anak-anak mereka melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Di dalam perilaku mereka, di sana ada wajah Tuhan, yang mereka pasti mendapat kebenaran dan keselamatan. Artinya, anak-anak mereka tidaklah menjadi tong sampah dosa orang tuanya.
Mereka juga secara pribadi akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Selanjutnya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Berarti pemahaman sebahagian orang yang sering kita dengar selama ini, wah, kalau orang tuanya jahat nanti lihat anak-anaknya akan menderita. Segampang itukah kita memahaminya? Ternyata bukan. Dosa itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Meskipun ayahnya seorang pembunuh, pelaku kejahatan, bos mafia, namun ketika anak-anaknya memilih jalan kebenaran bersama Tuhan, menjauhi segala kejahatan yang diperbuat oleh orang tuanya, maka anak-anak mereka akan mendapat buah kebenaran, keselamatan dari Tuhan, dan hidup mereka bukanlah menjadi tong sampah akibat kesalahan dan dosa orang tuanya. Untuk itu, kepada semua keluarga Tuhan, anak-anak yang mungkin orang tuanya tidak berkenan bagi Tuhan, jauh dari Tuhan, memilih jalan kegelapan, jalan kematian, namun bagi anak-anaknya jangan takut. Ketika anak-anaknya mengikuti jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya tentu mereka akan menerima kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, bahwa dosa ataupun kesalahan ayahnya tidak menjadi tanggungan mereka. Siapa yang memakan buah mentah, maka giginya yang menjadi ngilu, bukan gigi anak-anaknya. Siapa yang berbuat dosa, dia sendiri akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu, nggak usah khawatir, walaupun orang tua kita berdosa, tetapi jikalau anak-anaknya dengan segala kekuatan imannya melepaskan kuk itu dari hidupnya, maka dia sudah selamat bersama Tuhan. Hidupnya penuh dengan kebenaran. Jadi jelas ya, bahwa dosa ayahnya tidak menjadi tanggungan anak-anaknya. Dosa ayahnya bukanlah menjadi beban anak-anaknya. Anak-anak tidak pernah menjadi bak sampah karena ulah orang tuanya yang jahat. Masing-masing menanggung dosanya. Oleh karena itu, hidup dalam Tuhan secara pribadi kita memiliki hubungan dengan baik bersama Bapa di sorga, dan siapapun tidak mampu menolong kita menuju tahta ilahi jikalau orang itu secara pribadi tidak melakukan kebenaran di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.